Shalom, selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita beroleh kesempatan kembali untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Meskipun masih melalui online. Nah, teman-teman, kita juga bersyukur karena saat ini kita sudah berada di akhir bulan November. Yang artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Desember yang biasanya diperingati sebagai hari Natal. Dan minggu ini merupakan minggu Advent, di mana minggu ini dikenal sebagai minggu penantian akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu Advent pertama ini biasanya dikenal sebagai minggu pengharapan. Untuk itu teman-teman, mari sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa fokus dan kita bisa memberikan sikap yang terbaik selama beribadah kepada Allah Tritunggal. Mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur ketika kami beroleh kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu, meskipun masih dalam situasi online. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami bisa memasuki minggu Advent pertama, yaitu minggu pengharapan, untuk kami menanti kedatangan Tuhan Yesus sebagai penebus kami. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami memohon pimpinan-Mu untuk dapat beribadah dengan baik, dan biarlah melalui ibadah ini kami dapat berjumpa dengan Allah Tritunggal. Sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami menaikkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Mari saat ini kita akan memulai ibadah kita dan dengarkanlah ayat panggilan beribadah yang terdapat di dalam Roma 15 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Teman-teman, mari saat ini kita akan bernyanyi bersama, kita akan menaikkan pujian bersama dari Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah. Agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kasih Tuhan sangat nyata ditujukan bagi setiap kita.
Dia yang telah lama dinantikan akan segera datang untuk memberi pengharapan yang pasti kepada kita. Namun di tengah itu teman-teman, tidak jarang kita juga melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, baik melalui setiap pikiran kita, perkataan, maupun perbuatan kita. Untuk itu mari saat ini kakak mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Dan untuk itu kakak akan mengajak kita semua berdoa. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa saat ini masih banyak dosa yang sering kali kami lakukan. Padahal kami menyadari bahwa kasih Tuhan sangat nyata ditujukan bagi setiap kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Baik dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih memiliki pengharapan yang salah, yaitu mengharapkan hal-hal di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih sering sekali meragukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami, dan kami memohon terus ubahkanlah hidup kami, dan biarkan pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Ini doa kami, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita percaya bahwa Allah telah mengampuni setiap dosa kita. Untuk itu dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur nomor 86 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan sebagai respon syukur kita sekaligus mempersiapkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama kembali memuji Tuhan dengan mengatakan, harapanku hanya di dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Gimana kabarnya? Tidak terasa sudah mau bulan Desember. Sudah mau merayakan Natal lagi. Nah, untuk itu mari kita mempersiapkan masa raya Natal dengan memasuki minggu Advent. Minggu di mana kita merenungkan masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini yang bertemakan harapan kosong, maka sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, kami boleh beribadah di hari Minggu. Meskipun Tuhan dengan suasana yang tidak nyaman, karena kami harus memakai media online, kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, kami tidak bisa melakukannya secara langsung. Kami tetap bersyukur karena kami tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan terlebih berusaha untuk jadi seorang remaja yang bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan kami. Kiranya Engkau yang menolong kami, memberikan kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, saya mengajak kita untuk membuka ayat firman Tuhan. Satu ayat saja yang akan kita renungkan hari ini, yaitu terambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi rekan-rekan, teman-teman yang membaca dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Harapan kosong. Teman-teman, kalau ditanya apa arti harapan kosong, apa jawabanmu? Harapan kosong itu adalah harapan. Harapan, yaitu sesuatu yang kita inginkan terjadi di masa mendatang. Kosong artinya sulit tercapai, atau tidak mungkin, atau rasa-rasanya nggak mungkin tercapai. Jadi kalau ada orang yang berkata, harapanku kosong,
kemungkinan dia berkata atau sebenarnya yang dia maksud adalah keinginanku itu sulit tercapai, nggak mungkin terjadi, nggak akanlah terjadi. Nah, saya sempat tanya-tanya melalui connection ke beberapa teman-teman prarab, pernah nggak mengalami harapan kosong? Ada yang menjawab pernah, rasanya setiap hari jadi pengen nangis gak jelas. Pernah waktu ulangan dikiranya 100 tapi ternyata gak jadi dapat 100. Sedih dan kecewa. Pernah, bahkan sering, waktu dibully, waktu merasa gak penting di hidup orang-orang, waktu dikatain yang enggak-enggak sama orang lain, waktu memikirkan hal-hal yang aneh, jadi rasanya super stres. Menarik teman-teman, waktu saya baca jawaban itu, hati saya bisa merasakan juga apa yang teman-teman alami. Dari jawaban teman-teman ini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat atau yang merupakan ciri dari harapan kosong. Yang pertama, harapan kosong itu bercirikan ada situasi yang menekan di masa kini. Entah dari orang lain, entah dari keadaan yang kita alami, entah juga dari perasaan kita. Yang kedua, dan yang pertama tadi ada situasi yang menekan di masa kini, tapi yang kedua yang pasti ada keinginan untuk perubahan dari situasi itu di masa mendatang. Ada situasi yang menekan di masa kini, dan ada keinginan untuk perubahan yang lebih baik tentu saja di situasi yang akan datang, di masa mendatang. Dan terjadi ketegangan antara yang masa kini, situasi masa kini, dengan keinginan di masa depan. Akhirnya kita menyimpulkan kalau ketegangan itu seolah-olah keinginan di masa depan itu tidak terjadi. Kita menyimpulkan, apa yang kuharapkan itu tidak mungkin terjadi. Harapanku kosong. Mungkin itu kehidupan keluarga yang lebih baik, situasi ekonomi keluarga yang lebih baik, yang lebih menyenangkan diri kita, mungkin itu nilai ujian kita, mungkin itu respon orang-orang pada diri kita, mungkin itu pendidikan yang sedang kita jalani. Kita pengen di masa mendatang lebih baik, tapi ada ketegangan dengan situasi yang menekan di masa kini. Nah, pemazmur teman-teman dalam Mazmur 42 ayat 6 yang kita baca sebenarnya juga super stres, seperti kata teman kita tadi karena harapan kosong yang ia alami. Latar belakang penulisan Mazmur 42 ini adalah bangsa Israel berada dalam masa pembuangan. Jadi ingat ya, masa pembuangan di Babel itu adalah suatu masa dalam kehidupan bangsa Israel di mana mereka dibuang jauh dari tempat tinggal mereka ke negara Babel. Gara-gara apa? Mereka tidak sedang liburan, mereka tidak sedang road trip, teman-teman, tetapi mereka dibuang karena bentuk hukuman Tuhan bagi kehidupan mereka, di mana mereka sebelumnya tidak taat, menyembah berhala. Akhirnya Tuhan karena tentu saja karena sebenarnya rasa sayangnya kepada bangsa Israel, Tuhan ingin mereka berubah, maka Tuhan menghukum mereka supaya mereka memahami apa yang jadi kesalahan mereka. Ibaratnya teman-teman misalnya nih diusir dari tempat tinggal bukan untuk yang enak-enakan. Kalau enak-enakan namanya liburan tetapi mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Nah, pembuangan itu sama dengan penderitaan. Ayat 2-4 menunjukkan, kalau nanti baca 42 ayat 2-4, bahwa pemazmur merasa di tengah penderitaan itu Tuhan terasa jauh. Sama ya, kalau kita mengalami kok harapan itu kosong, rasanya Tuhan tuh kok nggak ada. Pemazmur bersama dengan umat Israel mengalami cemooh atau hinaan yang mempertanyakan di mana Allahmu, nggak ada yang tolong kamu. Jadi penderitaan fisik yang ia alami waktu diusir dalam pembuangan tadi mempengaruhi penderitaan rohani mereka. Disitulah pemazmur mengalami harapan yang kosong. Kapan pembuangan ini akan selesai? Ada ketegangan antara situasi masa kini dan harapan bagi masa yang akan datang.
Nah, apa saja yang dirasakan pemazmur? Apa yang terjadi, teman-teman, saat kita mengalami harapan yang kosong? Yang pertama, pemazmur merasakan rasa tertekan. Ia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Apa artinya, teman-teman? Kata tertekan adalah sebuah kondisi hati yang rasanya kok lelah sekali, mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Pemazmur mengatakan ini berulang-ulang loh. Di ayat 5, jiwaku gundah gulana. Di ayat 6, mengapa engkau tertekan? Ayat 11 dia gambarkan seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Ayat 12 lagi-lagi dikatakan, mengapa engkau tertekan? Ayat 43 sampai 5, ayat pasal 43 ayat 5 juga berkata, sekali lagi, mengapa engkau tertekan? Kalau berulang-ulang, jadi kata mengapa engkau tertekan itu berulang-ulang menunjukkan keluhan yang sangat mendalam, sangat mendasar, dan sangat kuat dari diri si pemazmur. Dan teman-teman perhatikan ini, rasa tertekan itu berkorelasi dengan rasa tidak berdaya. Rasa tertekan itu berhubungan dengan rasa tidak berdaya. Kalau kita tertekan, biasanya kita merasa tidak berdaya, tidak mampu, ingin menyerah, ingin, aduh aku sudah kalah, udah aku nyerah aja. Dan yang lebih menyedihkan, bila perasaan tertekan itu berujung pada kita ingin menyerah dan mengakhiri hidup, ingin bunuh diri. Saking beratnya beban hidup, sudah lebih baik aku nggak hidup aja. Apakah ada teman-teman yang pernah mengalami perasaan tertekan dan tidak berdaya seperti itu? Kalau ada, tolong teman-teman, tolong ceritakanlah kepada kami, guru-guru, kakak-kakak, yang bisa menemani teman-teman dalam perasaan yang tidak berdaya itu. Penelitian mengatakan 8 dari 10 remaja pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri. Mengapa? Karena mungkin situasi di dalam hidup kita begitu menekan sehingga kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Beberapa bulan yang lalu, seorang pemain sepak bola akademi dari Manchester City bernama Jeremy Winston, 17 tahun. 17 tahun, nggak jauh umurnya dari usia teman-teman pra remaja. Ia meninggal dunia karena ia melakukan bunuh diri. Alasannya apa, teman-teman? Alasannya karena ia mengalami depresi. Baru-baru ini ia gagal masuk kepada skuad utama Manchester City, sehingga ia harus dilepas dan harus cari klub lain. Saking ia merasa tidak berdaya, ia mengakhiri hidupnya. Teman-teman, ini sedih sekali. Bagi rekan-rekan, teman-teman yang merasa hidup berputus asa, merasa nggak ada harapan dalam hidupnya lagi, tolong teman-teman, ceritakanlah, cari pertolongan. Engkau butuh teman. Yang kedua, pemazmur yang pertama tadi, pemazmur mengalami rasa tertekan. Yang kedua, pemazmur mengalami rasa gelisah. Gelisah juga sama, diulangi beberapa kali. Ya, mengapa engkau tertekan dan gelisah, hai jiwaku? Gelisah. Gelisah itu artinya apa? Gelisah itu artinya nggak bisa fokus, mikir sana sini, mikir situ-situ. Overthinking bahasa kerennya. Tidur nggak enak, makan nggak enak, belajar nggak enak. Gelisah itu kepikiran terus-menerus dengan keadaannya. Salah satu tandanya orang yang suka gelisah adalah sulit tidur. Kalau tidur, bangun, capek. Banyak mengeluh. Kok rasanya berat hidupnya. Sulit berkonsentrasi pada satu pekerjaan. Gelisah. Gelisah itu membawa pada keadaan tidak bisa berpikir secara jernih. Orang yang gelisah itu nggak bisa berpikir secara baik. Makanya mungkin nilainya di sekolah bisa jadi jelek. Tidak punya semangat belajar. Tidak bisa fokus. Jadi teman-teman, harapan kosong itu bisa membuat kita tertekan dan gelisah. Tertekan itu melahirkan perasaan tidak berdaya,
Sedangkan gelisah membuat kita tidak bisa berpikir secara jernih. Ya. Tertekan, akhirnya kita merasa tidak berdaya. Gelisah membuat kita merasa atau tidak bisa berpikir dengan jernih. Dua-duanya adalah kombinasi yang bisa berbahaya bagi jiwa dan kehidupan kita. Maka, kalau kita mengalami yang namanya harapan kosong itu, apalagi harapan kosongnya adalah situasi yang benar-benar pekat, gelap sekali hidupnya kayaknya. Kita kayaknya udah capek sama hidup ini, teman-teman. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, pemazmur mengatakan, berharaplah kepada Allah, hai jiwaku. Ini artinya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arah pengharapan itu harus benar. Kata berharaplah kepada Allah menunjukkan pada siapa kita bisa berharap. Bukan berharaplah kepada manusia, bukan berharaplah kepada orang tua, bukan berharaplah kepada teman, bukan berharaplah kepada guru misalnya. Karena manusia ciptaan itu bisa mengecewakan karena mereka tidak sempurna. Boleh kita berharap pada mereka, tetapi pengharapan utama kita adalah siapa? Adalah Allah. Pribadi yang tepat, pribadi yang setia, pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Pribadi itu adalah Allah. Mengapa teman-teman Alkitab meminta orang Kristen untuk tetaplah berdoa? Berdoalah senantiasa. Karena ini berbicara tentang mengarahkan hati kepada Allah. Tentang berharap kepada Allah. Daud, Tuhan Yesus, tokoh-tokoh Alkitab, saat mereka tertekan, saat mereka gelisah gak bisa tidur, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, sehingga kompas hatinya itu terarah pada pribadi yang benar. Teman-teman, beda arah atau salah arah itu berbahaya. Setuju nggak? Contoh paling gampang, ada emak-emak naik motor, teman-teman di belakangnya. Wah, saya pernah tuh, Kohimam pernah tuh ya, tuh naik motor santai-santai, di depan ada emak-emak, apalagi senjatanya biasanya motor metik tuh kan, nggak pakai helm, goncengan dua, dia melipik-melipik ke kanan jalannya. Ya kalau kayak gitu kan kita bisa pikir, oh mama nih mau ke kanan nih, dia pasang sein ke kanan, pasang lampu tanda kuning-kuning gitu kan, ini mama mau ke kanan, itu jalan sepi loh ya. Tapi tiba-tiba di belokan depan, udah di kanan, udah nyalain lampu ke kanan, tiba-tiba nyelonong aja ke kiri. Saudara, apa yang Kak Himawan lakukan? Waduh, kaget, teriak kan, woi, berbahaya sekali. Nah, kalaupun sampai bersyukur waktu itu nggak terjadi kecelakaan. Kalau sampai terjadi kecelakaan, misalnya Kohim nobruk, apa yang terjadi? Wah, berbahaya sekali, salah arah itu. Nah, teman-teman, salah arah itu berbahaya. Kalau teman-teman pergi ke satu tempat pakai GPS terus nyasar, berbahaya nggak? Berbahaya. Sama dengan hati kita. Kalau arah hati kita salah, jadinya hidup kita berfokus pada tekanan dan kegelisahan. Tekanan itu pasti ada. Gelisah itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat kita salah arah sehingga kita tidak ingat bahwa kita punya Tuhan yang mampu menolong hidupmu dan hidupku. Jangan sampai salah arah sehingga kita merasa pokoknya akhiri saja hidupku, gak ada harapan lagi buat hidupku, mati aja. Itu karena kita salah arah. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Arahkanlah hatimu. Yang kedua adalah jernihkanlah ingatanmu. Arahkan hati, jernihkanlah ingatanmu. Pemazmur berkata,
Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan kata bersyukur lagi. Artinya, sebelumnya dia pernah bersyukur, sudah pernah bersyukur, bisa bersyukur sebelumnya. Berarti ini pemazmur ingin mengatakan, aku ingat dulu Tuhan pernah melakukan A, B, C, dan D. Aku ingat dulu Tuhan pernah menolong bangsa Israel. Aku ingat dulu Tuhan pernah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku ingat sehingga aku harus mengarahkan hatiku lagi kepada Allah. Yang menarik, dia menyebut penolongku dan Allahku. Ini adalah natur dan atribut Allah sebagai pribadi yang menolong, sebagai Tuhan sang pemilik dalam hidupnya. Teman-teman, kita punya Tuhan yang adalah penolong dan penguasa, pemilik hidup kita. Jernihkanlah ingatan kita saat teman-teman merasa tertekan dan gelisah. Ingat, waktu ujian begitu susah, kita tertekan. Ingat dulu Tuhan pernah tolong. Waktu keluarga situasinya nggak menyenangkan, kita ingat dulu Tuhan juga sudah pernah tolong. Kita butuh mengingat, menjernihkan ingatan kita. Manusia, teman-teman, seringkali lupa. Kita butuh mengingat, apalagi mengingat hal-hal yang penting. Teman-teman lupa posisi mobil atau motor di tempat parkir mungkin seringkali menimpa banyak orang. Kohim juga sering lupa nih. Makanya kadang-kadang kalau parkir, Kohim foto dulu ya tempatnya supaya nanti ingat di mana ya kendaraannya diparkir. Namun lupa yang sangat ekstrim ini pernah terjadi pada seorang di Jerman. Waktu dia parkir, setelah itu dia mengira bahwa mobilnya dicuri. Waktu pulang habis belanja dari sebuah mall misalnya ya, dia cari mobilnya, kok nggak ada mobilnya? Dia pikir mobilnya dicuri. Dia pergi ke kantor polisi, laporan kehilangan. Teman-teman, yang terjadi ternyata 20 tahun kemudian pihak berwajib menemukan fakta yang sebenarnya pada mobil pria ini. Nah, sekarang sudah berusia 76 tahun ya. Ternyata mobil itu ditemukan di sebuah bangunan industri tua ya, yang akan dibongkar. Mobilnya diselidiki, dicari ini punya siapa, terus kemudian dicarilah orang pemiliknya yang 20 tahun lalu melaporkan kehilangan. Wah, itu gimana ya, mobil 20 tahun diparkir, nggak ada yang ngambil. Gara-gara apa? Lupa. L-U-P-A. Teman-teman pernah melakukan lupa hal-hal yang penting? Lupa kunci, lupa dompet, lupa bawa PR ke sekolah, lupa kerja PR ya. Wah, itu kan bisa berbahaya tuh. Apalagi kalau misalnya lupa siapa dari diri kita, wah, itu bahaya juga kan. Nah, teman-teman, kalau lupa pada hal-hal yang sepele, barang-barang yang bisa dicari, itu mungkin ya nggak terlalu berbahaya. Tetapi yang berbahaya itu kalau kita lupa pada hal-hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, mari kita ingat dengan baik siapa Allah kita. Siapa Tuhan yang menolong hidup kita? Siapa yang dulu Allah yang pernah tolong kehidupan kita sebelum-sebelumnya? Bagaimana caranya supaya tidak lupa dan ingatan kita terus jernih? Waktu merasa stres, tertekan, tidak berdaya, coba ingat-ingat apa yang Tuhan pernah lakukan. Catat dalam diari teman-teman, oh Tuhan pernah menolongku dulu, pasti Tuhan akan tolong aku lagi. Jangan pernah melupakan Tuhan sang penolong dan Allah di dalam kehidupan teman-teman. 1. Arahkan hati. 2. adalah jernihkanlah ingatan. Harapan itu bicara tentang masa depan. Masa depan itu jangan sampai kosong melihatnya. Caranya adalah isi masa kini dengan satu pribadi yang selalu menepati janji, yaitu Allah. Berdoalah. Ingatan diri terus-menerus bahwa Ia adalah Allah yang terus menolong kehidupan kita.
Harapanmu tidaklah kosong. Harapanmu ada. Masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kalau ada di antara teman-teman yang harapannya kosong, merasa tidak berdaya hidupnya, merasa gelisah, jernihkan hati, ingatkan kami siapa Engkau di dalam hidup kami. Tolong teman-teman di masa-masa pandemi ini Tuhan tetap terhubung dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Mari sebagai respon syukur kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah nats persembahan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian yang mengatakan, bagi Yesus kuserahkan, Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Baitnya yang kedua, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutinya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Mari kita kembali berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik bagi kami. Pada hari ini kami bersyukur untuk kesempatan bagi setiap kami untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan-Mu bagi gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini rasa syukur kami di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kakak undang semua kita bangkit berdiri. Mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah di dalam kehidupan ini kita terus memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kita selalu boleh tertuju kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 76. Kau yang lama dinantikan.
Teman-teman, ibadah kita telah selesai pada hari ini. Selesai menutup video ini, teman-teman kembali dalam kehidupan teman-teman masing-masing. Pastikan apa yang sudah dipelajari dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat setiap yang mengikuti ibadah kami, dimanapun berada, kapanpun mereka mengikutinya, kiranya Engkau Tuhan yang menolong saat mereka tertekan dan gelisah, tidak berdaya dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Arahkan hati dan tolong mereka untuk mengingat siapa Tuhan di dalam hidup mereka. Terimalah berkat teman-teman semua. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Doksologi, segala puji, hormat, syukur kunaikan kepadamu. Segala puji, hormat, syukur kunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah hari Minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.